Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiga sosok manusia yang berdiri di puncak gunung. Mereka adalah tiga orang yang berasal dari gerbang Yuan. Tatapan mata mereka terlihat tajam ketika melihat kemunculan dari Lindong. Sebelum pada akhirnya mereka tersenyum lalu bertanya, "Jadi itu adalah Lindong?" Setelah mendengar pertanyaan ini, dua pria yang ada di samping dia tersenyum dan kemudian salah satu dari mereka mengambil gulungan dari lengan bajunya lalu membukanya. Dan dalam sekejap saja, pada saat ini sosok bercahaya telah muncul dari dalam gulungan. Sosok bercahaya ini wujudnya sangat mirip dengan Lindong. Dan orang itu pun kemudian mengatakan, "Iya, ini pada dasarnya menegaskan bahwa dia memang Lindong. Dan dia adalah murid dari sekte Dao yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kita." Pria yang lain pun, dia pun tersenyum tipis lalu mengatakan, "Haha, bocah ini memang benar-benar mampu untuk berpikir bahwa dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Setelah diusir dari wilayah Swan Timur ke Laut Iblis Kekacauan, tidak heran Lindong ini bisa mengalahkan Yuan Chang dan juga dua orang lainnya. Ketiga orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan dari sekte kita." Pimpinan dari kelompok ini, dia tertawa lalu mengatakan, "Haha, ketika kita bertiga pertama kali untuk pergi melakukan pelatihan dengan kerasnya dunia luar, ketiga bocah Yuan Chang itu baru saja mulai menonjol di dalam sekte gerbang Yuan. Dan sebenarnya Yuan Chang serta dua yang lainnya, mereka memang cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Iblis Kekacauan, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiangxuan, tapi mereka seharusnya masih bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Namun pada akhirnya mereka memiliki akhir yang cukup mengenaskan. Dan hal itu menegaskan bahwa kekuatan Lindong ini memang terlalu kuat. Dan apalagi setelah tiga pimpinan sekte secara pribadi turun tangan untuk menangkap dan membunuh Lindong, bocah itu masih bisa kabur. Ini merupakan sebuah prestasi yang bahkan tidak bisa diraih oleh Zhou Tong dari sekte Dao. Bocah ini jika dibiarkan saja akan tumbuh menjadi monster yang mengerikan. Setelah kata-kata ini terdengar, dua orang yang lainnya pun menganggukkan kepala mereka sebelum akhirnya mengatakan, "Ini adalah waktu 1 tahun setelah Lindong tiba di Laut Iblis Kekacauan. Namun dia berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan ganas dari generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuan Lindong ini memang cukup lumayan." Mendengar hal ini, pimpinan kelompok kemudian mengatakan, "Benar, dia memang bocah yang harus diwaspadai. Namun karena sekte gerbang Yuan kita telah mengirimkan perintah dan kebetulan kita berada di tempat ini lalu melihat dirinya, maka kita juga harus bertindak. Lagi pula, kita bertiga ini adalah tiga raja kecil dari gerbang Yuan sebelumnya. Gelar ini adalah sesuatu yang memberikan kemuliaan dan juga tekanan. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong akan menghancurkan gelar kita sebagai tiga raja kecil?" Dan orang yang lainnya pun pada saat ini langsung mengatakan, "Kakak, jadi apa yang akan kita lakukan? Ketika kita berada di gerbang Yuan saat itu, kita berhasil membuat kakak perempuan senior dari Aula Langit Sekte Dao berlutut memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar." Pimpinan dari kelompok ini kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu terlalu cemas. Awalnya kita datang ke tempat ini adalah untuk melihat apa yang dimaksud dengan tempat tinggal gua dari seorang reinkarnasi. Dan urusan untuk Lindong, mari kita tunggu saat dia memasuki gua sebelum kita mengambil tindakan. Pada saat itu, kita akan dengan mudah mengambil kunci menara perak dari tangannya. Dan kita juga akan membunuhnya." Pria tinggi dari kelompok ini, dia pun mengatakan, "Benar, hal itu adalah sesuatu yang cukup baik.
Setelah kita memasuki gua reinkarnasi, maka akan sangat sulit bagi seorang Lindong untuk bisa melarikan diri. Setelah kita berhasil membunuhnya, maka kita akan menyimpan mayatnya dan akan membawanya kembali ke wilayah Swan Timur. Setelah itu, kita akan memberikannya pada sekte Dao. Anggap saja ini adalah sesuatu yang adil, bukan? Setelah mendengar kata-kata ini, dua orang yang lainnya pun mulai tersenyum sambil menganggukkan kepala mereka. Dan tiga orang itu pun membayangkan bahwa ketika mereka mengirimkan mayat dari Lindong, maka orang-orang dari sekte Dao pasti akan sangat terkejut. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong dan juga Mulingsan, yang pada saat ini mereka berdua telah menjauhkan diri dari kota batu yang ada di tengah-tengah pulau. Selanjutnya, Lindong dan juga Mulingsan bergerak secara melambat, sebelum pada akhirnya mereka berdua mendarat di atas pohon yang sangat besar. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengerutkan dahinya dan melihat ke arah belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong merasa bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh seseorang, dan perasaan ini membuat Lindong merasa tidak nyaman. Karena menurut Lindong, orang yang memata-matai dirinya cukup berbahaya dan selalu bersembunyi di dalam kegelapan. Mulingsan pun pada saat itu terlihat cukup bingung. Dia melihat Lindong sambil bertanya, "Kakak Lindong, ada apa?" Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong pun menjawab, "Tidak ada apa-apa." Dan tidak lama kemudian, perasaan dimata-matai oleh seseorang kini telah benar-benar menghilang. Namun hal ini masih membuat Lindong harus tetap waspada. Karena sebelumnya, Lindong memang benar-benar bisa merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang cukup kuat di dalam kota batu itu. Dan jelas beberapa ahli yang cukup kuat memang telah terpikat untuk datang ke tempat ini demi melihat tempat tinggal gua seorang reinkarnasi. Dan menurut Lindong, sepertinya akan ada pertarungan yang cukup menakjubkan di goa tempat tinggal reinkarnasi itu. Tidak lama kemudian, Mulingsan kembali bertanya, "Kakak Lindong, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Lindong pun kini menjawabnya, "Mari kita tunggu dan lihat untuk beberapa hari ke depan, dan kita akan datang lagi ke tempat ini setelah 3 hari. Lagi pula, untuk bisa membuka goa tempat tinggal reinkarnasi membutuhkan 3 kunci menara perak. Selain itu, kita juga harus berhati-hati selama beberapa hari ke depan, karena kita pada saat ini tidak memiliki banyak orang seperti gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Maka dari itu, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri." Mendengar jawaban dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Segera setelah ini, Lindong membuskan nafas ke udara. Dia sekali lagi mengintip dalam kejauhan. Tatapan matanya kemudian melihat pada awan hitam dan juga petir-petir yang menyambar di atas permukaan laut. Lindong pun kemudian mengatakan, "Sepertinya wilayah laut ini memang cukup berbahaya." Lindong serta Mulingsan telah menemukan daerah terpencil di atas pulau, dan untuk sementara waktu mereka bersembunyi di tempat itu karena Lindong ingin menghindari konflik yang tidak diperlukan. Lindong bisa merasakan bahwa jumlah para ahli yang telah datang ke pulau ini sebenarnya semakin meningkat dan cukup menakutkan. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang cukup kuat, dan hal itu membuat pulau ini dalam 3 hari menjadi cukup kacau. Dengan lebih banyaknya orang yang datang ke tempat ini, maka jumlah konflik yang terjadi sebenarnya juga telah meningkat, dan tidak satupun dari mereka adalah orang-orang suci. Maka mereka jika sudah melakukan penyerangan, hal itu dilakukan tanpa ampun. Beberapa orang bahkan telah meninggal di pulau sebelum bisa melihat goa tempat tinggal reinkarnasi. Hal ini menyebabkan banyak orang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena kekejaman di tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan tanpa kekuatan yang cukup, maka seseorang hanya akan menjadi mangsa orang lain. Karena pulau ini telah benar-benar menjadi kacau, Lindong dan juga Mulingsan, mereka tidak bisa merasakan sebuah kedamaian total. Dan kunci menara perak yang ada di tangan Lindong masih menarik beberapa orang yang dikuasai dengan keserakahan. Dan tentu saja
nasib orang-orang ini ketika akan merebut kunci dari tangan Lindong. Mereka semuanya dikirim ke alam baka oleh Mulingsan menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Selama 3 hari ini tidak ada yang berubah untuk Lindong. Namun sebaliknya, Mulingsan mendapatkan julukan sebagai iblis kecil. Dan lebih jauh lagi, julukan ini tidak membuat Mulingsan marah, tapi dia malah sangat senang. Dan pada akhirnya Mulingsan terus-menerus memprovokasi orang-orang untuk melakukan pertarungan dengannya. Pada akhirnya orang-orang ini hanya bisa dikirim ke neraka oleh Mulingsan. Dan pada saat itu juga Mulingsan sangat menikmati pertarungan ini. Alasan kenapa suku iblis laut dikenal sebagai suku yang kejam, pada akhirnya hal itu terungkap. Dan Mulingsan sebagai seorang dari suku iblis laut, ketika sudah melakukan pertarungan, maka dirinya seperti dewa pembunuh. Hari yang ditunggu-tunggu pun pada akhirnya telah tiba. Dan Lindong saat ini masih duduk di atas batu yang ada di puncak gunung. Secara perlahan dia pun mulai membuka matanya. Dan ketika Lindong mengangkat kepalanya, pada saat ini dia melihat banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah berada di pulau ini. Dan Lindong bisa merasakan bahwa sekarang pulau benar-benar dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan kegemparan bisa dirasakan dari kejauhan. Karena pulau ini benar-benar telah berubah menjadi seperti sarang monster. Tidak lama kemudian banyak sosok manusia telah terbang dan dengan cepat menuju kedalaman wilayah laut petir langit. Karena pada saat ini perburuan harta karun di goa tempat tinggal inkarnasi telah resmi dimulai. Lindong pun secara perlahan berdiri. Dia tersenyum pada Mulingsan yang ada di sampingnya, lalu berkata, "Lingsan, kita juga harus pergi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong pun segera bergegas menjadi sosok cahaya dan terbang untuk memulai perburuan. Di belakangnya ada sosok iblis kecil yang terus mengikuti Lindong. Di saat Lindong dan juga Mulingsan terbang di pulau ini, beberapa tatapan mata juga langsung melihat ke arahnya. Karena selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah menyebar dengan luas. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang berniat merebut kunci menara perak dari tangan Lindong. Namun setiap kali orang-orang ini mencari masalah dengan Lindong, maka Mulingsan yang akan maju lebih dulu. Karena saat ini, Mulingsan benar-benar telah menjadi maniak pertempuran. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Mulingsan melihat pada banyaknya orang yang berniat merebut kunci menara perak dari tangan Lindong. Dengan niat jahat yang cukup besar, Mulingsan pun berteriak, "Siapapun kalian yang ingin kunci menara perak, silakan maju saat ini." Mendengar teriakan dari Mulingsan, beberapa orang yang telah mendengar tentang nama iblis kecil menjadi cukup ngeri. Pada akhirnya, mereka menekan keserakahan di dalam hati mereka masing-masing. Meskipun banyak orang tahu bahwa Mulingsan ini hanyalah gadis kecil yang cukup lucu, tapi dia adalah dewa pembunuh yang sebenarnya. Ketika dia sudah melakukan pertempuran, maka dia tidak akan pernah memberikan ampun pada lawan-lawannya. Dan pada saat ini, Lindong hanya bisa tertawa ketika melihat kelakuan dari Mulingsan. Pada saat berikutnya, Lindong kembali bergerak bersama dengan Mulingsan dan kecepatan mereka sekali lagi ditambah untuk menuju wilayah Laut Hitam. Di tempat itu sendiri suara gemuruh pun terdengar dengan keras. Hal itu bahkan membuat perasaan dari Lindong bergetar sedikit. Lindong pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap pada kerumunan yang telah bergegas memasuki wilayah Laut Hitam ini. Dan banyaknya orang ini membuat mereka semua terlihat seperti segerombolan belalang. Lindong yang masih menatap tajam ke wilayah Laut Hitam, dia kemudian bergumam dalam hati, "Batu simbol petir, aku datang untukmu." Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar terus-menerus di wilayah Laut Hitam ini. Di sana terlihat awan hitam yang sangat besar dan cukup mengerikan. Selain itu, ada banyak petir yang terus menyambar-nyambar. Dan situasi seperti ini terlihat seperti surga yang sedang marah. Hal itu membuat banyak orang yang melihatnya
tidak ada satupun yang tidak mengalami kengerian. Dan kadangkala petir yang sangat besar akan menyambar ke laut. Hal itu menyebabkan kilatan perak segera menyebar ke permukaan lautan yang ada di bawahnya. Dan pada saat ini telah banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka secara hati-hati terbang ke wilayah Laut Hitam. Banyak orang menghindari sambaran petir yang telah turun dari langit. Lindong dan juga Mulingsan sendiri kali ini berada di antara sosok-sosok yang menuju ke kedalaman dari wilayah Laut Hitam. Tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan melesat dengan cukup cepat. Sesekali Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan tebal yang ada di atas langit. Lindong pun kemudian bergumam, berapa banyak kekuatan petir yang sangat menakutkan terkandung di dalamnya. Karena menurut Lindong, jika seseorang bergerak secara sembrono kemudian terkena sambaran petir, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan langsung meledak menjadi debu. Dan tanah yang telah dipilih oleh ahli di tahap reinkarnasi sebagai goa tempat tinggal memang memiliki misterinya sendiri. Mulingsan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya terlihat besar ketika melihat pada permukaan laut yang jauh dan berkelap-kelip memiliki cahaya perak di atasnya. Lingsan pun lalu bertanya, "Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari arah depan tampaknya semakin mengamuk." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Mulingsan. Karena setelah mereka melakukan perjalanan ke wilayah lebih dalam dari wilayah Laut Petir Langit, Lindong juga bisa merasakan energi yang mereka temui semakin besar dan juga mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi dengan bahaya di setiap sudutnya. Tergelincir sedikit saja, maka akan langsung terkubur di dalam lautan yang gelap. Tidak lama kemudian Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat kilatan perak yang telah muncul di laut yang jauh. Dan Lindong pun lalu berkata, "Lingsan, hati-hatilah." Karena dari pengamatan Lindong, petir-petir yang menyambar di depan, intensitasnya semakin banyak saja. Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan punya bisa menganggukkan kepalanya. Dan ekspresi di raut wajah Mulingsan sendiri telah berubah menjadi cukup muram. Sebagai anggota dari suku iblis laut, Lingsan sebenarnya jauh lebih sensitif terhadap energi yang mengamuk semacam ini. Dan dia mengerti dengan jelas bahwa sambaran-sambaran petir itu memiliki kekuatan pemusnah. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka nasibnya akan berakhir saat itu juga. Kewaspadaan di dalam hati Lindong dan juga Mulingsan pada saat ini telah ditingkatkan, dan kecepatan mereka juga telah meningkat. 10 menit kemudian, Mulingsan dan juga Lindong telah berada di wilayah laut dalam, di mana tempat itu memiliki sambaran-sambaran petir yang tidak ada habisnya. Dan di tempat ini, akhirnya Lindong bisa merasakan dengan jelas betapa menakutkannya sambaran petir di wilayah Laut Petir Langit. Di bawah sambaran petir yang tidak ada habisnya, cerita yang cukup menyedihkan pun mulai terdengar dari sekitar Lindong. Dan dia pada saat ini melihat banyak sosok telah terkena sambaran petir. Bahkan dengan kekuatan Yuan yang agung dari dalam tubuh mereka, masih tidak bisa menahan sambaran petir dari langit. Dan orang-orang ini dalam sekejap saja meninggal. Mayat mereka langsung terjatuh ke dalam lautan yang ada di bawahnya. Hal ini membuat Lindong dan juga Mulingsan menjadi semakin waspada. Dan tidak sedikit orang yang memiliki raut wajah yang cukup ketakutan. Karena mereka semua datang ke tempat ini adalah untuk melihat goa tempat tinggal reinkarnasi. Tapi pada akhirnya masih akan ada banyak orang yang tersambar petir dan mati di lautan sebelum mereka bisa melihat goa tempat tinggal reinkarnasi. Kali ini banyak orang yang telah terbang di tempat ini. Mereka pun bergerak secara melambat, dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Berbagai harta karun juga mereka keluarkan untuk menjadi pelindung, karena semua orang tidak ingin mati terkena sambaran petir. Di sisi lain, Lindong dan juga Mulingsan sendiri juga sangat hati-hati untuk menghindari sambaran-sambaran petir yang telah turun. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong menyipit, dan segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Ekspresi di raut wajah Lindong berubah, karena dia bisa melihat awan hitam yang ada di depan sana telah berubah menjadi pusaran awan, dan petir yang tidak terhitung jumlahnya
berkedap-kedip di dalam pusaran itu. Lindong pun berkata, "Oh tidak, sebenarnya itu adalah air terjun petir." Setelah Lindong berkata seperti ini, tidak lama kemudian sebuah cairan berwarna putih telah turun dari langit, dan hal itu segera berubah menjadi seperti air sungai yang mengalir dari langit. Di dalam cairan petir ini mengandung banyak petir yang tidak terhitung jumlahnya, dan hal itu juga terdapat energi pemusnahan. Bahkan sungai petir yang telah turun dari langit ini dalam sekejap saja langsung menenggelamkan lebih dari 100 orang yang ada di tempat ini. Mereka pun menjerit dengan suara yang cukup menyedihkan, hingga pada akhirnya tubuh dan tulang mereka kini menghilang di dalam cairan petir. Bahkan roh Yuan mereka dalam sekejap saja juga langsung lenyap. Dan banyak ahli yang ada di tempat ini bukan orang biasa. Namun ketika mereka melihat adegan ini, mereka pun tidak bisa menahan nafas karena sangat terkejut dan bisa merasakan kengerian yang terlintas dari tatapan mata mereka. Tidak lama kemudian, sebuah suara teriakan pun terdengar dari depan. "Lari cepat! Sungai petir sebenarnya telah mengalir ke tempat ini." Baru saja teriakan ini terdengar, banyak orang pun buru-buru untuk menghindar sambil kepala mereka melihat ke arah atas. Dan benar saja, awan hitam yang ada di atas kepala mereka pada saat ini sebenarnya mulai berputar dan akan mengeluarkan sungai-sungai petir yang lainnya. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong langsung meraih tangan Mulingsan dan mengeluarkan sayap naga di punggungnya, lalu mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita kabur." Dalam sekejap saja, sosok dari Lindong dan juga Mulingsan telah berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat dengan cepat ke arah depan. Pada saat Lindong baru saja melesat ke depan dengan cepat, sebuah sungai petir segera mengalir dengan deras di tempat sebelumnya dia berada. Dan dalam sekejap saja, puluhan sosok manusia telah diubah menjadi ketiadaan oleh sungai petir ini. Banyak orang kemudian berteriak, "Sebenarnya itu juga telah muncul di sini, persetan. Ini adalah rentetan dari rantai sungai petir. Cepat semuanya kabur." Banyak orang kemudian mulai menyebar satu persatu karena tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menghadapi energi penghancur dari sungai petir yang turun dari langit. Dan sebenarnya sungai petir ini jaraknya cukup jauh dan juga besar. Bahkan beberapa orang tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Dengan adanya rentetan sungai petir, maka wilayah laut ini berubah menjadi sangat kacau. Sedangkan di langit telah terlihat banyak lubang raksasa yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pemandangan ini terlihat cukup spektakuler. Namun pada saat orang-orang terjebak di dalam petir yang dikeluarkan lubang raksasa, maka mereka akan langsung meninggal. Lindong yang melihat adanya banyak lubang hitam di langit, dia sekali lagi meraih tangan dari Mulingsan dan berubah menjadi sinar cahaya. Karena Lindong bisa merasakan energi yang sangat menakutkan, maka dia tidak ingin terkena energi dari petir yang ada di tempat ini. Dan Lindong merasa bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia kemungkinan masih akan menderita luka berat ketika terkena petir yang dikeluarkan dari lubang hitam. Dan jika sampai di tempat ini mengalami luka fatal, maka hal itu bisa disebut dengan bencana yang besar. Mulingsan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata, "Kakak Lindong, lihatlah orang-orang dari gerbang 9 tenang." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang sangat jauh dari gerbang 9 tenang. Di tempat itu ada rentetan petir yang sangat banyak, dan orang-orang dari gerbang 9 tenang cukup santai menghadapi rentetan petir cair. Faktanya, meskipun petir cair ini telah menyelimuti kelompok mereka, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengalami cedera. Dan tampaknya orang-orang ini memiliki cara untuk bisa bertahan melawan rentetan petir cair. Lindong pun segera menyipitkan matanya, dan pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya ada sebuah layar cahaya berwarna perak yang telah menutupi kelompok dari Pang Hao ini. Fluktuasi dari layar cahaya ini
adalah sesuatu yang sangat dikenal oleh Lindong. Dan Lindong pun kemudian berkata, sebenarnya itu adalah perlindungan dari kunci menara perak. Pada saat Lindong mengamati kelompok dari Pang Hao, tiba-tiba saja ada sebuah petir besar yang mengarah padanya. Melihat hal ini, Lindong pun segera mengepalkan tangan dan menara perak muncul dalam sekejap saja. Lindong pun buru-buru memasukkan energi Yuan ke dalam menara perak. Pada saat ini, menara perak kecil langsung bergetar sebelum pada akhirnya layar cahaya keperakan kini telah muncul untuk melindungi tubuh Lindong dan juga Mulingsan. Dan selanjutnya, bung! Ketika layar cahaya telah melindungi tubuh dari Lindong, sambaran petir yang sangat besar itu pun segera mengenai tubuh Lindong dan juga Mulingsan. Banyak orang yang melihat hal ini, mereka pun langsung berkata, Lindong, sebenarnya dia telah terkena sambaran petir. Bagus, kunci menara perak itu pasti tidak akan hancur oleh sambaran petir. Ayo, kita pergi ke tempat Lindong dan mencari kunci menara perak. Karena pada saat ini banyak orang merasa bahwa Lindong telah mati ketika tersambar petir. Dan dengan penuh kegembiraan, mereka akan segera mencari kunci yang ada di tangan Lindong. Namun pada saat mereka baru saja bergerak, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau kini melesat dengan cepat. Karena cahaya hijau itu adalah Lindong dan juga Mulingsan yang tidak terluka sedikit pun oleh sambaran petir. Banyak orang yang melihat hal ini, mereka pun terlihat cukup syok lalu berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Lindong yang telah berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dia pun dengan cepat melewati kelompok manusia yang serakah dan sambil melirik mereka, Lindong pun tersenyum. Dia memberikan ejekan sambil mengatakan, hati-hatilah dengan apa yang ada di atas kepalamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong dan juga Mulingsan melesat ke depan dengan sangat cepat. Dan selanjutnya, sekelompok manusia yang serakah ini langsung melongo. Mereka tiba-tiba saja mengangkat kepala ke atas, dan raut wajah mereka pun dipenuhi dengan kengerian. Karena pada saat ini, di atas kepala mereka ada rentetan petir yang telah turun dari langit. Dan hal itu mengenai tubuh mereka yang langsung menjadi sebuah ketiadaan. Lindong sekarang hanya bisa melirik ke belakang dan sebuah kebahagiaan terlintas dalam raut wajah Lindong. Dia pun lalu mengatakan, aku tidak pernah menyangka bahwa kunci menara perak ini benar-benar bisa melindungi pemiliknya saat bepergian ke wilayah laut petir langit. Dengan perlindungan dari kunci ini, maka kita tidak perlu khawatir dengan rentetan petir cair yang mungkin akan turun dari langit kapan saja. Namun dari kelihatannya, di tempat ini akan ada banyak korban yang meninggal dengan sia-sia. Setelah Lindong berkata seperti ini, banyak orang yang ada di belakangnya terkena rentetan petir cair dan lenyap dalam sekejap saja. Dan kemungkinan setengah dari orang yang telah datang ke tempat ini memang benar-benar akan terperangkap. Wilayah laut petir langit adalah tempat yang sangat berbahaya. Mengetahui fakta ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Dengan satu kepakan sayap naga, Lindong segera mengajak Mulingsan untuk menembus banyaknya rentetan petir cair dan bergerak dengan cepat ke bagian terdalam dari wilayah laut petir langit. Di sepanjang perjalanan ini, wilayah laut petir langit telah menunjukkan reputasinya yang cukup menakutkan. Bahkan beberapa ahli yang benar-benar kuat terlihat sangat kelelahan ketika melakukan perjalanan ini. Dan untungnya, Lindong bisa mengandalkan perlindungan dari kunci menara perak. Maka dia bisa melakukan perjalanan dengan cukup lancar. Setengah hari kemudian, sosok dari Lindong dan juga Mulingsan pada akhirnya melambat secara bertahap. Dan pada saat ini, awan petir di langit yang ada di hadapannya telah berubah dari warna yang awalnya hitam pekat menjadi warna perak yang cerah dan juga cemerlang. Namun beberapa petir masih menembus awan itu satu persatu, sebelum pada akhirnya petir yang sangat besar kini langsung menembak ke dalam lautan. Dan di posisi paling tengah dari tempat itu adalah sambaran petir yang ukurannya ratusan ribu kaki. Di hadapan sambaran petir ini, sosok Lindong dan juga Mulingsan serta yang lainnya, mereka terlihat seperti seekor semut. Tatapan mata Lindong
terkunci pada sambaran petir ratusan ribu kaki, dan di dalamnya Lindong samar-samar bisa melihat goa raksasa. Adegan ini benar-benar mirip dengan apa yang dia lihat di dalam menara perak. Lindong pun kemudian berkata, hal ini sudah sangat jelas. Goa yang ada di dalam sambaran petir adalah tujuan kita, dan itu tempat tinggal goa reinkarnasi. Ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana, Lindong cukup kaget. Tapi di sisi lain, dia juga cukup kagum. Karena menurut Lindong, kemungkinan besar para ahli super yang telah melangkah dalam tahap samsara tidak akan bisa membangun sesuatu dengan ukuran seperti itu. Mulingsan menatap ke arah depan dengan rasa ingin tahu tentang goa tempat tinggal itu yang samar-samar berdiri dengan kokoh di dalam petir yang ukurannya ratusan ribu kaki. Dan Mulingsan kali ini bertanya, "Kakak Lindong, apakah itu adalah goa tempat tinggal dari seseorang yang berada di tahap reinkarnasi itu?" Lindong pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Seharusnya memang begitu." Segera setelah itu, Lindong melihat orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius serta sejumlah individu lainnya telah melayang di udara di atas lautan. Adegan ini menyebabkan rasa dingin yang samar mengalir di tulang punggung dari Lindong. Karena orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius, mereka memiliki perlindungan dari kunci menara perak. Jadi tidak heran bagi mereka semua untuk bisa sampai di tempat ini dengan cepat. Namun di sisi lain, Lindong juga melihat para ahli yang tidak memiliki perlindungan namun masih bisa sampai di tempat ini. Menurut Lindong, kekuatan orang-orang ini benar-benar mencengangkan dan mereka semua bisa dianggap sebagai elit sejati. Namun pada saat di Pulau Batu, orang-orang seperti ini jelas menyembunyikan kekuatan mereka. Ketika Lindong melihat banyaknya ahli yang tidak memiliki perlindungan namun masih bisa sampai di tempat ini, di sisi lain Pang Hao dari gerbang 9 tenang melihat ke arah Lindong dan memberikan senyuman. Menanggapi keramahan dari Pang Hao, raut wajah Lindong masih terlihat biasa saja karena dia belum bisa melupakan skema jahat yang telah dibuat oleh Pang Hao. Dan pada saat ini Lindong masih harus berhati-hati dengan serigala seperti Pang Hao, karena jika ada kesempatan, kemungkinan Pang Hao akan langsung memberikan serangan pada Lindong, dan hal itu adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Pang Hao pada saat ini benar-benar mengabaikan tatapan dingin dari Lindong. Dia masih dengan senyuman yang cukup ramah, kemudian mengatakan, "Haha, Saudara Lindong, aku cukup yakin bahwa kamu bisa sampai di tempat ini dengan cepat, karena kita semua tadinya khawatir jika sampai kamu tidak bisa datang ke tempat ini, maka kita yang ada di sini juga tidak akan pernah bisa membuka goa tempat tinggal dari seorang reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong pun melototnya. Lalu dia bertanya, bagaimana cara membuka goa itu? Setelah ucapan dari Lindong ini terdengar, banyak para ahli yang ada di tempat ini segera mengalihkan perhatian pada Pang Hao, karena mereka semua tahu jika Lindong dan juga yang lainnya sebagai pemilik kunci tidak bergerak, maka orang-orang yang ada di tempat ini juga tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk membuka goa reinkarnasi. Namun Pang Hao yang mendengar pertanyaan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum. Sementara kilatan yang aneh kini telah muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Lalu dia mengatakan, "Haha, Saudara Lindong, kau tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi." Mendengar jawaban dari Pang Hao, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya dan dia melirik pada kelompok aula langit misterius yang ada di dekatnya. Dan pada saat ini masih tidak ada aktivitas apapun dari Liu Xiangxuan. Sosok dari Liu Xiangxuan yang masih terdiam membuat Lindong cukup terpesona, sebelum pada akhirnya dia menyadarkan pikirannya supaya tidak terhipnotis dengan penampilan cantik Liu Xiangxuan. Tatapan mata dari Lindong kemudian berubah menjadi sangat serius, dan sebuah kewaspadaan kini juga terlintas ketika Lindong menatap tajam ke arah Liu Xiangxuan. Di dalam hati, Lindong pun mengatakan, wanita itu bukan wanita sederhana. Pada saat dilihat tajam oleh Lindong,
Liu Xiangxuan pun segera menoleh. Dia menunjukkan senyum yang sangat cantik, lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kau tidak perlu cemas. Sekarang bukan waktu yang terbaik untuk bisa membuka goa tempat tinggal. Tolong kamu tunggu sebentar lagi." Mendengar kata-kata dari Liu Xiangxuan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun pada saat ini Lindong tidak tahu sebenarnya apa yang mereka tunggu, tapi Lindong tidak bertanya lebih jauh. Dia pun segera menarik tangan dari Mulingsan dan kemudian mengambil langkah untuk mundur. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong kini telah mulai dia edarkan sebagai persiapan jika menghadapi situasi yang tidak terduga. Sementara ekspresi bingung kali ini telah melintas di mata para ahli yang ada di tempat ini ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas apapun dari Lindong, Liu Xiangxuan maupun Pang Hao. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apapun. Tidak lama kemudian, suasana di wilayah laut ini berubah menjadi cukup tenang dan damai. Dan satu-satunya suara yang terdengar adalah suara petir dari kejauhan. Di bawah penantian dalam waktu yang cukup lama ini, para ahli yang sampai di tempat ini jumlahnya juga telah meningkat. Dan sebagian besar dari mereka terlihat cukup menyedihkan. Dari kelihatannya, orang-orang ini telah menderita di dalam rentetan petir cair. Lindong yang melihat orang-orang ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan Lindong kini berkata dalam hati, sepertinya orang-orang yang telah tertarik dengan tempat tinggal goa reinkarnasi memang sangat banyak. Bahkan setelah mereka terkena serangan dari rentetan petir cair, masih banyak orang yang sampai di tempat ini. Dan tidak lama kemudian, suara kebisingan pun mulai menyebar ketika banyak orang berdesak-desakan telah sampai di sini. Kebanyakan dari mereka melihat ke arah Lindong, Pang Hao, dan juga Liu Xiangxuan dan berharap ketiga orang ini segera bergegas untuk membuka goa tempat tinggal. Di bawah desakan dari banyaknya orang, Lindong serta yang lainnya sebagai pemegang kunci, mereka memilih untuk tetap diam. Dan sebaliknya, Lindong pada saat ini telah menutup mata, seolah-olah dia sedang beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Hal ini berlangsung selama setengah jam, dan jumlah para ahli yang telah datang ke tempat ini telah benar-benar menjadi sangat banyak. Sebagian besar dari mereka adalah seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam, dan seharusnya itu adalah persyaratan minimum untuk bisa melewati rentetan petir cair. Di saat kebisingan semakin keras di tempat ini, pada akhirnya Pang Hao mengangkat kepalanya dan senyumnya kini telah muncul di raut wajah dari Pang Hao ketika dia melihat banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini. Pang Hao pun kemudian mengatakan, sepertinya ini sudah cukup. Di bawah tatapan banyak mata orang, Pang Hao secara perlahan maju ke depan dan dia langsung menoleh pada Liu Xiangxuan dan juga Lindong. Sambil tersenyum, Pang Hao pun mengatakan, saudara Lindong, Nona Liu, sudah waktunya, mari kita bergerak. Dan tidak banyak yang perlu kita lakukan, karena kita cuma harus menunjukkan kunci menara perak yang ada di tangan kita. Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Liu Xiangxuan pun menganggukkan kepalanya, dan dia kemudian mengangkat tangan cantiknya. Dan dalam sekejap saja, menara perak kecil kini telah muncul di tangan Liu Xiangxuan. Menyaksikan hal ini, Lindong pun merenung sejenak dan dia juga mengeluarkan menara perak dari tangannya. Begitu 3 menara perak telah muncul, Lindong bisa merasakan beberapa tatapan panas dan juga serakah dari orang-orang yang ada di tempat ini. Karena semua orang tahu, meskipun mereka bisa memasuki ke dalam goa setelah goa ini dibuka, maka pemilik kunci secara alami akan memperoleh manfaat yang lebih banyak. Dan kemungkinan pemilik kunci akan mendapatkan bimbingan untuk bisa mendapatkan harta yang lebih tinggi di tempat ini. Keuntungan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang lain. Namun saat ini Lindong tidak peduli dengan banyak tatapan mata serakah. Dan tiba-tiba saja Lindong mendengar ada suara gemuruh petir yang dikeluarkan dari dalam menara perak kecil. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi seberkas cahaya keperakan yang keluar dari dalam menara perak. Hal itu juga berlaku
di menara perak yang ada di tangan Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Pada saat ini, 3 sinar cahaya putih benar-benar telah melayang di langit sebelum pada akhirnya hal itu menembak langsung pada petir ratusan ribu meter. Ketika cahaya putih memasuki petir raksasa, tiba-tiba saja fluktuasi di tempat itu menjadi beriak dan petir raksasa kini telah memancarkan gelombang demi gelombang. Hal itu membuat ekspresi wajah dari banyak orang di tempat ini segera berubah dan mereka mundur dengan hati-hati. Suara gemuruh dari petir semakin bergema di tempat ini sebelum pada akhirnya sinar cahaya tiba-tiba muncul dari dalam sambaran petir. Dan dengan kecepatan yang cukup menakjubkan, hal itu pun segera memanjang pada akhirnya berubah menjadi jalan bercahaya yang dipenuhi dengan petir. Di ujung jalan itu sendiri adalah goa reinkarnasi yang telah terdiam di dalam petir raksasa. Dan pada akhirnya pintu batu raksasa di goa itu kini mulai secara perlahan terbuka. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya menjadi memerah dan dipenuhi dengan keserakahan ketika mereka semua melihat bahwa pintu di goa itu benar-benar terbuka lebar dan fluktuasi kuno serta sunyi kini juga langsung menyembur keluar dari dalamnya. Banyak orang kemudian berteriak, tempat tinggal goa reinkarnasi pada akhirnya dibuka. Dan banyak sosok yang ada di tempat ini, mereka secara bersamaan langsung bergegas maju untuk masuk ke dalam goa itu. Melihat pemandangan ini, Lindo segera mengepalkan tangannya dan kembali menyimpan kunci menara perak. Dan samar-samar tatapan mata Lindo juga berubah menjadi merah ketika melihat goanya telah benar-benar terbuka. Dia pun segera menoleh pada Pang Hao yang ada di kejauhan. Namun pada saat ini, Pang Hao masih terdiam di tempatnya dan dia mengeluarkan senyuman yang cukup aneh. Lindong segera melirik pada Mu Lingsan. Dia pun kemudian berkata dengan lirih, "Lingsan, berhati-hatilah setelah kita masuk." Dan setelah kelompok dari Pang Hao bergerak, pada akhirnya Lindong dan juga Mu Lingsan ikut bergerak. Pada saat ini, tatapan mata Lindong terkunci pada pintu batu raksasa yang benar-benar terbuka lebar. Godaan dari dalamnya adalah sesuatu yang bisa mengancam jiwa dari orang lain. Sesaat kemudian, Lindong segera mengepalkan tinjunya dan pada saat ini mereka berdua bergegas melewati pintu batu raksasa. Ketika tubuh Lindong dan juga Mu Lingsan telah masuk ke dalam pintu batu itu, sebuah cahaya keperakan dan juga gemerlap bisa dilihat oleh Lindong dan dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang datang dari sekelilingnya. Pada saat berikutnya, Lindong bisa merasakan getaran yang muncul dari batu simbol melahap di dalam tubuhnya. Karena sebenarnya batu simbol yang melahap telah mendeteksi sebuah bahaya. Mata Lindong yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka ketika dia melihat pemandangan yang ada di depannya menjadi semakin cerah. Dan detik berikutnya, Lindong bisa melihat sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang telah terbuat dari sambaran petir berdiri di kejauhan seperti seorang penjaga. Dan masing-masing dari sosok ini telah memegang panah yang terbuat dari petir. Mata Lindong langsung menyipit ketika melihat tentara yang telah membawa panah dan akan segera melepaskan anak panahnya. Detik berikutnya, para penjaga ini mereka benar-benar melepaskan anak panah yang ada di tangannya. Dan hal itu membuat ruang di tempat ini menjadi terdistorsi di saat panah petir dilepaskan dengan cara gila-gilaan. Dan hal itu membawa energi penghancur yang cukup mengerikan. Serangan yang sangat kuat dan tiba-tiba ini jelas mengejutkan bagi semua orang ketika mereka baru saja memasuki goa. Sepertinya tidak ada yang menyangka alih-alih bisa menemukan harta karun tergeletak di lantai, tapi mereka malah mendapatkan serangan yang membuat mereka terluka oleh pasukan petir yang cukup kuat. Meskipun serangan yang datang tiba-tiba ini cukup kuat, namun para ahli yang memasuki tempat ini juga cukup terampil. Beberapa orang kemudian berteriak, "Semuanya hati-hati!" Dan kemudian kekuatan Yuan yang tidak terhitung jumlahnya meletus dari dalam tubuh mereka secara gila-gilaan.
Panah petir yang turun seperti badai langsung diterobos begitu saja oleh lebih dari ratusan para ahli yang telah dibungkus menggunakan kekuatan Yuan. Namun tiba-tiba saja ratusan ahli itu pun langsung meledak menjadi kabut darah. Dan banyak orang yang melihatnya kali ini terlihat cukup terkejut dan juga ketakutan. Bahkan roh Yuan di dalam tubuh para ahli yang telah meledak kini juga langsung hancur setelah roh Yuan itu terkena panah petir dari penjaga di tempat ini. Cerita yang cukup menyedihkan pada saat ini segera memenuhi kedalaman goa. Tatapan mata Lindong ketika melihat pemandangan ini juga cukup terkejut. Segera setelah itu, Lindong pun paham kenapa kelompok Pang Hao dan juga yang lainnya tidak buru-buru masuk ketika goa ini terbuka. Sepertinya Pang Hao sudah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini sangat mustahil untuk bisa menerobos berbagai penghalang. Dan bahkan jika mereka bisa masuk dengan mudah ke dalam goa reinkarnasi, Lindong pun kemudian berkata, ternyata di dalam tempat ini masih memiliki banyak jebakan yang tersembunyi. Tatapan mata Lindong kemudian melihat pada tentara petir yang ada di kejauhan. Tentara-tentara itu benar-benar diselimuti oleh cahaya petir dan Lindong tidak bisa merasakan kekuatan hidup apapun dari dalam tubuh mereka. Selanjutnya, yang dirasakan oleh Lindong hanyalah kekuatan petir yang liar dan juga ganas di dalam tubuh prajurit petir. Hal ini membuat Lindong kemudian berkata dalam hati, prajurit petir ini sebenarnya bukan manusia sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah bentuk kehidupan yang cukup aneh dan terbuat dari kekuatan petir. Tapi bagaimanapun juga, jumlah mereka yang ada di tempat ini terlalu banyak dan mereka cukup bisa digambarkan sebagai pasukan petir. Setelah bergumam seperti ini di dalam hatinya, Lindong tiba-tiba saja meraih tangan dari Mu Lingsan dan dia pun berkata, "Lingsan, ayo cepat kita bersembunyi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong sekali lagi mengeluarkan kuali langit yang terbakar dan pada akhirnya tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan masuk ke dalam kuali itu. Selanjutnya, ukuran dari kuali langit yang terbakar segera menyusut sebesar kepalan tangan dan cahaya terang juga telah merembes keluar dari dalamnya. Hal itu segera membentuk sebuah penghalang untuk menjadi pertahanan. Sesaat setelah penghalang cahaya ini muncul, tiba-tiba saja banyak panah petir menghujani kuali langit yang terbakar milik Lindong. Dan 10 orang yang ada di depan Lindong sekarang berusaha dengan kuat memblokir hujan panah petir. Namun pada akhirnya mereka pun lenyap begitu saja menjadi kabut darah dan pertahanan mereka tidak berguna sama sekali. Dan selanjutnya, hujan panah itu benar-benar mengenai kuali langit yang terbakar. Suara dentang seperti besi terus-menerus terdengar dari hujan panah. Semakin lama, intensitas dari panah-panah petir yang menabrak kuali langit yang terbakar menjadi semakin banyak. Hal itu menyebabkan kuali langit yang terbakar bergetar dengan cukup hebat. Lindong yang tersembunyi di dalamnya pada saat ini merasakan sebuah ketakutan. Namun untungnya, Lindong bukan orang yang arogan untuk langsung melawan serangan panah petir. Jika tidak, maka hidupnya akan berakhir di dalam bahaya. Dan pada saat ini, di dunia luar, Lindong juga bisa mendengarkan tangisan-tangisan sedih dari orang-orang yang menghadapi hujan petir. Hanya dalam beberapa saat, tempat ini telah dipenuhi dengan kabut darah. Setengah dari para ahli yang telah masuk ke dalam goa, mereka benar-benar musnah di bawah serangan dari hujan panah petir. Dan para ahli yang masih hidup, raut wajahnya terlihat cukup ketakutan. Lalu mereka mengatakan, mengapa goa ini terasa seperti tempat eksekusi. Tidak lama kemudian suara berderak pun terdengar, dan pasukan petir yang ada di depan sana telah sekali lagi menarik busurnya, dan hujan panah petir yang lainnya akan mereka lepaskan. Banyak para ahli yang melihat hal ini kemudian berteriak, "Semuanya, jangan biarkan pasukan petir itu kembali melepaskan serangan. Jika tidak, maka kita semua akan mati di tempat ini." Mendengar teriakan ini, tiba-tiba saja banyak orang mengeluarkan energi jiwa dari dalam tubuhnya, dan mereka bergegas maju dengan sangat cepat. Seni bela diri kuat yang mereka miliki
juga langsung dilepaskan begitu saja. Hal itu dalam sekejap saja dengan paksa merobek formasi petir yang jauh. Ledakan petir yang liar bergemuruh di tempat ini, dan dalam sekejap tempat ini berubah menjadi medan perang kuno. Pasukan petir pada saat ini juga langsung bentrok dengan sebagian besar para ahli yang menerobos masuk ke dalam gua ini. Lindong pun kemudian berkata pada Mu Lingsan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan bergegas keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Mereka berdua pada akhirnya bergerak dan juga ikut melakukan penyerangan pada pasukan petir. Karena jika seseorang ingin masuk ke bagian terdalam dari goa, maka mereka benar-benar harus melintasi medan perang yang cukup menakutkan ini. Setelah Lindong dan juga Mu Lingsan bergerak, beberapa sosok prajurit petir juga bergegas ke arahnya, dan mereka membawa tombak petir dengan fluktuasi energi penghancur yang cukup menakutkan. Namun dalam sekejap saja, Lindong pun melemparkan pukulan yang membuat beberapa prajurit petir pada saat ini telah meledak. Dan setelah tubuh dari prajurit petir itu meledak, mereka pun berubah menjadi beberapa cahaya petir yang telah terpisah. Melihat hal ini, Lindong benar-benar terkejut, karena sebenarnya cahaya petir yang telah dia hancurkan tidak sepenuhnya menghilang. Sebagai gantinya, cahaya petir ini langsung masuk ke dalam sosok petir yang lainnya. Dan Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa sosok petir yang telah dimasuki oleh cahaya petir, kekuatan di dalamnya menjadi semakin kuat. Lindong pun kemudian berkata dengan lirih, "Sungguh objek yang aneh, sepertinya akan sangat merepotkan berurusan dengan pasukan petir. Jika terus-menerus melakukan pertarungan dengan cara seperti ini, maka akan sangat sulit menghabisi mereka semua. Selain itu, semakin banyak dibunuh, maka sosok-sosok ini malah akan semakin kuat." Lindong segera menoleh pada Mu Lingsan yang ada di sampingnya, dan dia mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi, karena kita tidak bisa tinggal di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, cahaya hijau yang cukup terang dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, dan 4 tato naga hijau kini juga telah muncul. Dan Lindong langsung memilih menggunakan metode paling brutal untuk menyerang mereka semua dengan paksa. Sebagian besar dari para ahli yang ada di tempat ini juga memiliki penglihatan mata yang cukup tajam. Oleh karena itu, mereka juga langsung bisa menemukan keunikan dari prajurit petir setelah Lindong melakukan serangan besar. Segera setelah itu, para ahli yang tidak terhitung jumlahnya bergerak dan dengan paksa menyerbu formasi dari prajurit petir seperti yang dilakukan oleh Lindong. Di sisi lain, pasukan-pasukan petir ini juga mendeteksi serangan dari banyak para ahli yang ada di tempat ini. Oleh karena itu, serangan berikutnya dari prajurit petir juga menjadi semakin ganas. Kadang-kadang akan ada beberapa tangisan yang cukup menyedihkan dipancarkan dari mereka. Dengan kekuatan gabungan Lindong dan juga Mu Lingsan, pada saat ini mereka berdua melesat dengan cepat melintasi pasukan petir, dan setiap tempat yang dilewati oleh Lindong serta Mu Lingsan akan disapu begitu saja, seolah-olah kekuatan yang dikeluarkan Lindong dan juga Mu Lingsan adalah kekuatan besar yang tidak bisa ditahan oleh mereka. Tidak lama kemudian hati Lindong bergetar ketika dia melihat di depan sana. Lindong pun kemudian mengatakan, "Ada fluktuasi spasial di depan sana. Lingsan, kita akan beristirahat dan mengisi daya di tempat itu." Karena pada saat ini Lindong bisa melihat ada lingkaran cahaya berwarna perak yang terus berputar-putar, dan tempat itu adalah di mana pintu masuk yang sebenarnya dari goa tempat tinggal reinkarnasi ini. Namun Mu Lingsan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja dia berkata, "Kakak Lindong, hati-hati, karena pada saat ini 10 sosok prajurit petir yang memiliki armor petir di tubuhnya tiba-tiba saja bergerak, dan tombak-tombak petir yang ada di tangan mereka memiliki fluktuasi yang sangat mengejutkan. Dan kali ini mereka bergegas untuk mengepung Lindong untuk melakukan serangan pada titik-titik fatal yang ada di tubuh Lindong. Kekuatan dari prajurit petir yang memiliki armor ini tidak diragukan lagi lebih kuat
dari prajurit sebelumnya. Dan tiba-tiba saja, bung! Ketika tombak petir akan mengenai tubuh dari Lindong, kini penutup peti mati kehidupan kematian telah muncul. Riak cahaya hitam pun disebarkan dan bertabrakan dengan 10 tombak petir yang telah menyerang ke arah Lindong. Hal itu membuat 10 sosok prajurit dengan armor petir telah dikirim terbang mundur oleh pukulan Mulingsan. Di sisi lain, Mulingsan sendiri juga telah terpental mundur dan beberapa petir pada saat ini telah berkedap-kedip di atas penutup peti mati kehidupan kematian. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong menjadi cukup fokus. Lalu dia mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi. Jangan sampai kita terjebak oleh mereka." Karena Lindong pada saat ini sangat sadar bahwa kekuatan prajurit petir yang memiliki armor petir ini sebanding dengan para ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Selain itu, para prajurit-prajurit petir ini juga tidak takut mati, karena faktanya mereka adalah orang-orang yang sudah mati dan hanya terbuat dari cahaya petir yang ada di tempat ini. Lindong segera meraih tangan dari Mulingsan. Tubuhnya pun bergegas maju menuju celah spasial yang ada di depan sana. Namun ketika tubuh dari Lindong akan memasuki celah spasial, tiba-tiba saja suara yang keras pun terdengar. "Saudara Lindong memang cukup cepat, tapi aku harus memasuki tempat ini lebih dulu dan kemudian memeriksanya." Setelah suara ini terdengar, sebuah gelombang angin yang tajam tanpa ampun segera menyerang dari arah punggung Lindong. Lindong pun segera menoleh. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Dia pun mengepalkan tangannya dan kemudian berkata, "Pang Hao." Dan pada saat ini, 8 tato naga hijau telah muncul di tangan Lindong. Selanjutnya, Lindong pun melemparkan tinjuan ke arah angin tajam yang akan mengenai tubuhnya. Dan kemudian, beng! Ledakan yang besar pun terjadi di tempat ini. Ledakan keras dari benturan tinju Lindong dan juga angin tajam milik Pang Hao dalam sekejap saja membuat pasukan petir dengan armor petir itu pada saat ini juga telah terpental mundur. Di sisi lain, Lindong meminjam kekuatan dorong dari ledakan sambil meraih tangan Mulingsan. Pada akhirnya tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan kini telah mendarat di lingkaran cahaya perak. Setelah sampai di depan lingkaran cahaya perak, Lindong pun melirik ke arah Pang Hao sambil berkata, "Saudara Pang Hao, maaf sekali, tapi tempat ini sekarang bukan untukmu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera memasuki lingkaran cahaya putih dan dengan cepat dia pun menghilang di bawah tatapan mata Pang Hao yang tampak cukup muram. Pang Hao pun kemudian mengatakan, "Sialan. Mereka benar-benar sialan." Segera setelah itu, kilatan sengit telah terlintas dalam tatapan mata Pang Hao. Sambil mendengus, Pang Hao pun mengatakan, "Ayo cepat, kita kejar Lindong." Dalam sekejap saja, Pang Hao memimpin sekelompok besar untuk dengan cepat memasuki lingkaran cahaya. Dan di belakangnya, pada saat ini ada cukup banyak ahli yang juga telah menerobos memasuki lingkaran cahaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah setelah memasuki lingkaran cahaya ini, Pang Hao akan kembali bertemu dengan Lindong dan melakukan pertarungan di dalam sana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 16. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Lindong memasuki lingkaran cahaya, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang sangat kuat dari dalamnya. Dan cahaya perak kini telah benar-benar memenuhi mata Lindong. Sesaat kemudian, Lindong pun secara perlahan membuka matanya dan adegan yang dia lihat benar-benar membuat Lindong menjadi cukup linglung. Karena di tempat itu, Lindong melihat sebuah petak tanah yang sangat luas dan ada banyak bangunan di atasnya. Namun sebagian besar bangunan ini telah rusak. Namun demikian, dilihat dari skala leruntuhan, tidak sulit untuk membayangkan betapa megahnya bangunan-bangunan yang ada di tempat ini ketika masih dalam keadaan sempurna.
Dan tanah yang ada di tempat ini memiliki perasaan kuno dan juga kesunyian yang luar biasa. Hal itu membuat semua orang akan langsung sadar bahwa sebenarnya tanah di tempat ini sudah lama tidak memiliki bentuk kehidupan. Lindong yang masih terkejut mengamati pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya gua misterius telah benar-benar rusak dan seolah-olah hal itu dihancurkan oleh bencana. Lindong pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, pemilik gua ini seharusnya adalah guru petir, bukan? Mendengar gumaman dari Lindong, yang di dalam tubuhnya kemudian menimpali. Pemilik dari batu simbol petir tidak harus guru petir, dan ada kesenjangan antara zaman kuno dengan zaman di tempat ini. Selama periode waktu ini 8 guru telah tertidur di dalam reinkarnasinya, dan 8 batu simbol yang agung juga telah menemukan pemilik yang lain. Pemilik gua ini jelas merupakan seseorang yang cukup beruntung untuk bisa mendapatkan batu simbol petir. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dan meskipun pemilik gua ini adalah seorang ahli top pada saat itu, kemungkinan dia masih kurang jika dibandingkan dengan guru petir yang telah mendominasi dari zaman kuno. Tidak lama kemudian Mulingsan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya membesar, lalu dia bertanya, "Kakak Lindong, apakah ini adalah goanya? Tampaknya hal ini adalah sebuah reruntuhan. Apakah akan ada harta di tempat ini?" Lindong pun tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Aku juga tidak tahu, tapi ayo kita pergi dulu dan kita harus melihat-lihat. Pasti akan ada beberapa hadiah mengingat ukuran dari gua ini sangat besar." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun bergegas maju dan dia diikuti oleh Mulingsan. Tubuh dari mereka berdua sekarang telah melayang di udara. Sementara tatapan mata Lindong terus mengamati tempat ini, dia pun bisa melihat jejak yang tertinggal dari banyaknya pertempuran yang sangat besar. Dan sepertinya pertempuran yang terjadi di tempat ini seolah-olah bisa mengguncang dunia, dan mungkin itu adalah sebuah perang yang sangat besar. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, mungkinkah itu adalah perang berdarah antara dua faksi super? Meskipun Lindong tidak tahu tentang asal-usul dari gua ini, kemungkinan zaman dulu tempat ini relatif kuat. Karena bagaimanapun juga, seorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi yang telah memiliki batu simbol jelas merupakan elit di antara para elit bahkan sejak zaman kuno. Oleh karena itu, yang paling membingungkan Lindong adalah faksi mana yang benar-benar berani menyerang sekte ini yang pada saat itu memiliki seseorang di tahap reinkarnasi dan memegang batu simbol leluhur. Pikiran seperti ini terus melintas di dalam hati Lindong. Sementara tatapan mata dari Lindong terus melihat pada area di bawahnya, dan tiba-tiba saja Lindong teringat dengan sesuatu. Adegan di depan ini benar-benar terasa cukup akrab dengan dirinya. Dan Lindong kemudian mengatakan, sepertinya aku telah melihat pemandangan seperti ini. Dan tempat ini benar-benar mirip seperti sekte kuno yang berada di dalam monumen Dahuang. Ketika teringat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia pada akhirnya mengerti bahwa tempat ini benar-benar mirip dengan sesuatu yang dia lihat di dalam monumen Dahuang saat itu. Dan selanjutnya, aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan. Di satu sisi, monumen Dahuang yang memiliki sekte kuno yang dihancurkan, tempat itu memiliki batu simbol yang melahap. Sementara di tempat ini, yang juga telah dihancurkan, memiliki batu simbol petir. Tubuh dari Lindong perlahan maju kemudian berhenti, dan dia pada saat ini berkata dalam hati, mungkinkah makhluk-makhluk itu yang telah menjadi sumber bencana? Dan sebenarnya makhluk-makhluk itu mengejar para faksi yang memiliki batu simbol leluhur. Lindong pun kemudian bertanya pada Yan di dalam hatinya, "Yan, apakah semua ini dilakukan oleh Yimo?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun menarik nafas dalam-dalam, kemudian diam jawabnya, "Pada akhirnya kamu menyadari hal itu." Benar, hal itu memang dilakukan oleh Yimo. Meskipun tuanku pada saat itu telah menyegel celah dunia, tapi di saat yang sama, banyak Yimo yang telah menerobos ke planet ini. Dan meskipun sebagian besar Yimo telah disingkirkan oleh para ahli, namun masih ada beberapa Yimo yang tersisa kemudian menyembunyikan diri mereka.
Sekte kuno yang kamu lihat di dalam menara Dahuang saat itu juga dihancurkan oleh Yimo. Dan tempat di depanmu ini kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Makhluk-makhluk Yimo itu jelas menyadari bahwa batu simbol memiliki kekuatan untuk bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka menargetkan siapapun yang memiliki batu simbol dan diam-diam akan membunuh orang ini. Mendengar perkataan dari Yan, keringat dingin pun muncul di dahi Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun bergumam, kekuatan besar apa yang dimiliki oleh Yimo ini? Mereka benar-benar mampu menghilangkan para faksi super kuat. Sambil mengepalkan tangan dengan erat, Lindong pun kembali bertanya, Yan, apakah di dunia saat ini masih ada banyak Yimo? Karena Lindong jelas menyadari jika masalah ini terjadi, kemungkinan cepat atau lambat dia juga akan menjadi target dari Yimo. Yang pada saat ini Lindong tidak mengetahui tempat persembunyian dari Yimo yang ada di dunia ini. Yan pun terdiam sesaat dan dia pun menjawab perkataan dari Lindong. Seharusnya masih ada, dan sepertinya Yimo yang tersisa bahkan lebih sulit untuk dihadapi karena mereka sangat pandai menyembunyikan diri. Dan kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh para Yimo-Yimo ini. Mungkinkah mereka komen minta tambahan durasi, atau mereka komen minta sehari upload 2 video dengan durasi 1 jam lebih. Dan bahkan ada Yimo yang minta upload video asli dari Wudong Qiankun, padahal video sampai cerita ini bahkan belum dibuat. Mendengar jawaban dari Yan, Lindong pun hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Dia pun pada saat ini tertawa dengan pahit. Dan akhirnya Lindong mengerti bahwa memiliki batu simbol akan menjadi sumber masalah yang besar. Karena Lindong tidak harus berhati-hati pada sesama manusia, namun dia juga harus waspada pada Yimo-Yimo ini. Setelah bertahun-tahun ini, pada akhirnya Lindong memiliki pemahaman yang jelas tentang makhluk bernama Yimo. Dan Lindong menyadari betapa menakutkannya mereka. Jika Lindong menjadi target selanjutnya, kemungkinan dia akan mengalami nasib yang mengerikan. Yan yang bisa merasakan perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, dia pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lemah, Lindong, jika kamu takut dengan para Yimo, maka yang perlu kamu lakukan adalah membuang batu simbol di tanganmu. Mendengar perkataan dari Yan ini, Lindong cukup terkejut. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Lalu dia menjawabnya, tidak ada alasan bagiku untuk membuang sesuatu yang telah menjadi milikku. Terlepas dari apa dan juga siapa mereka, bukanlah tugas yang mudah untuk mencoba merebut sesuatu dari tanganku. Dan sejak kapan? Selama bertahun-tahun ini aku memiliki rasa takut ketika aku meninggalkan kota Qingyang. Jadi aku tidak peduli dengan para Yimo ini. Jika suatu hari mereka datang padaku, maka aku akan membuat mereka lari ketakutan. Yang di dalam tubuh Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pun hanya menghela nafas dengan lega karena jawaban Lindong cukup memuaskan. Tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di samping Lindong, tangannya pun menunjuk ke arah depan, lalu berkata, Kakak Lindong, lihatlah di depan sana. Karena pada saat ini Mulingsan melihat beberapa manusia yang telah duduk jauh di depan mereka. Mendengar perkataan dari Mulingsan, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke depan. Setelah itu, sebuah cahaya hijau telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia pun lalu memperingatkan Mulingsan, Lingsan, kamu pada saat ini harus berhati-hati. Dan akhirnya, tubuh Lindong serta Mulingsan sendiri sekarang telah melayang di udara, tepat di atas area yang telah rusak. Setelah dekat dengan area ini, Lindong pada akhirnya bisa melihat hampir 1000 sosok manusia telah duduk di arena yang hancur. Namun sosok-sosok manusia ini telah kehilangan kekuatan hidup mereka dan tubuhnya tampak layu serta tertutup debu. Melihat pemandangan ini, ekspresi muram pun tergambar jelas di raut wajah dari Lindong. Dia pada saat ini menemukan sebuah keanehan karena sebenarnya 1000 sosok manusia, mereka masing-masing mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah selatan, seolah-olah mereka menggabungkan kekuatan untuk bertahan melawan sesuatu. Namun pada akhirnya pertahanan mereka kelihatannya telah gagal.
Lindong pun kemudian bergumam dalam hati, bahkan 1.000 lebih para ahli bekerja sama masih mengalami nasib yang cukup menyedihkan. Yimo-yimo itu benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian Mulingsan yang ada di samping Lindong melihat ke arah belakang. Dia merasakan banyak angin yang telah datang ke tempat ini. Dan Mulingsan pun lalu mengatakan, "Kakak Lindong, seseorang telah datang dari arah belakang." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong buru-buru melihat ke arah belakang. Dan dia pada saat ini menemukan 100 lebih para ahli yang telah memasuki wilayah ini. Pada akhirnya, para ahli ini berhenti tidak jauh dari tempat Lindong berada. Tatapan mata mereka cukup terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Dan beberapa saat kemudian, ada seseorang dari para ahli ini lalu mengatakan, "Apa yang kalian lihat itu hanyalah sekelompok mayat." Setelah mengatakan hal ini, mereka pun melambaikan lengan baju dan hembusan angin liar segera bertiup. Selanjutnya, 1.000 sosok manusia telah berubah menjadi debu dan tersebar oleh angin. Beberapa ahli tanpa sadar tersenyum pahit, lalu dia mengatakan, sebenarnya tidak ada harta sama sekali di tempat ini." Ketika beberapa orang akan pergi, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar, "Hei, lihatlah, masih ada mayat yang belum menghilang." Mendengar hal ini, tatapan beberapa orang menjadi cukup cerah dan keserakahan muncul di dalam hati mereka. Orang-orang ini pun kemudian berteriak, sebenarnya ada harta karun. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok manusia bergegas maju, mendekati 18 mayat yang masih tersisa. Tatapan mata Lindong melihat tajam pada 18 sosok mayat itu. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba meraih tangan Mulingsan dan mengajaknya untuk bergegas mundur. Tidak lama kemudian, 18 sosok mayat yang pada awalnya kehilangan semua kekuatan hidup di dalam tubuh mereka, tiba-tiba pada saat ini membuka matanya. Dan api hitam yang jahat kini telah keluar dari mata mereka. 10 para ahli yang tadinya menyerbu ke depan, ketika bersentuhan dengan api hitam, dalam sekejap saja tubuh mereka berubah menjadi debu. Dan jeritan menyedihkan juga telah terdengar. 18 sosok mayat pada akhirnya berdiri, dan api hitam kini telah menyebar dengan sangat besar dari dalam tubuh mereka. Selanjutnya, 18 sosok mayat ini mengangkat kepala mereka dan mengunci pada ratusan orang dengan raut wajah tercengang di depan sana. Api hitam yang menutupi langit kali ini meletus secara tiba-tiba dan menyapu arena yang kosong. Sementara itu, sensasi yang cukup menyeramkan menyebar di tempat ini dengan cukup cepat. 18 mayat kini telah berdiri, dan Lindong dengan cepat menyeret tangan Mulingsan, buru-buru untuk segera kabur. Lindong melakukan hal ini karena dia pernah mengalami situasi yang serupa ketika baru saja masuk ke wilayah iblis yang unik. Mayat-mayat iblis yang ada di tempat ini cukup mirip dengan yang dilihat Lindong dari masa lalu. Dan perbedaannya adalah 18 mayat ini jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang ditemui Lindong sebelumnya. Sambil melangkah mundur, tatapan mata Lindong menyapu pada dahi dari 8 sosok mayat. Di tempat itu ada pusaran bercahaya yang berwarna hitam. Sementara fluktuasi dari energi kematian juga telah bercampur di dalam pusaran itu. Lindong pun sambil menyipitkan matanya, dia mengatakan, sebelum orang-orang ini meninggal, mereka semua adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Meskipun pada saat ini mereka tidak memiliki kecerdasan, namun tubuh mereka benar-benar kuat. Dan bahkan mereka bisa menggunakan energi kematian yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, seharusnya mayat-mayat ini sebanding dengan seorang ahli yang berada di setengah langkah kematian mendalam. Tidak lama kemudian api berwarna hitam kembali melonjak di mata dari 18 mayat. Detik berikutnya mereka bergerak secara bersama-sama dengan membawa energi kematian yang bercampur dalam api hitam. Dalam sekejap saja, 10 orang yang akan menyerbu ke arahnya
kini telah diubah menjadi debu. Suara jeritan yang cukup menyedihkan terlontar dari 10 para ahli yang telah meninggal tanpa bisa melakukan perlawanan. Bahkan roh Yuan di dalam tubuh mereka juga langsung dihancurkan menjadi debu. Setelah melihat tontonan ini, banyak kengerian dan juga keterkejutan dari mata banyaknya ahli yang tersisa. Namun tiba-tiba saja salah satu orang kemudian berteriak, "Kalian semua jangan takut. Di dahi 18 mayat itu mengandung energi kematian yang telah diperbaiki. Setelah mengalami penyaringan yang cukup lama, seharusnya hal itu telah berubah menjadi pil senyap maut. Jika seseorang bisa mendapatkannya, maka mereka akan mendapatkan manfaat besar ketika mencoba menerobos ke tahap kematian mendalam di masa depan. Dan meskipun 18 mayat itu cukup tangguh, tapi kita di tempat ini memiliki jumlah yang lebih banyak daripada mereka. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mayat-mayat itu." Mendengar perkataan dari salah satu orang, tiba-tiba saja orang yang lainnya pun mengatakan, "Hah? Pil senyap maut?" Setelah mengatakan hal ini, banyak tatapan mata yang cukup serakah meletus secara tiba-tiba, dan mereka benar-benar ingin mendapatkan pil senyap maut. Pada akhirnya, beberapa orang kemudian berteriak, "Kalau begitu ayo kita bergabung dan melakukan serangan secara bersama-sama." Setelah mengatakan hal ini, banyak ahli berkumpul. Mereka mengeluarkan energi Yuan yang tidak terbatas dari dalam tubuh mereka, dan pada akhirnya banyak harta karun jiwa yang kuat mereka keluarkan. Dari kelihatannya, orang-orang ini mengandalkan jumlah yang banyak untuk bisa berhadapan dengan mayat-mayat itu. Lindong yang melihat adegan ini sambil kabur, dia berkata dalam hati, "Sekelompok manusia idiot." Karena Lindong sangat tahu 18 sosok mayat itu sebanding dengan setengah langkah menuju kematian mendalam. Selain itu, dengan penempaan energi hitam di tubuh mereka membuat mayat ini memiliki tubuh sekeras berlian. Mereka juga tidak bisa merasakan rasa sakit dan juga tidak memiliki ketakutan. Bertarung melawan mereka sama saja mencari kematian. Di sisi Lindong, Mulingshan tidak tahu mengapa Lindong mengajaknya untuk pergi dengan kecepatan tinggi. Karena Mulingshan sudah terbiasa mengikuti Lindong, dia pun tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengikuti Lindong begitu saja. Sambil kaburnya ini, Mulingshan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja Mulingshan menoleh ke arah belakang. Dia pun melihat api hitam yang mengamuk. Sementara ratusan ahli yang ada di tempat itu telah diubah menjadi debu. Mulingshan yang terkejut lalu berkata, mereka semua sebenarnya telah mati. Mendengar kata-kata dari Mulingshan, Lindong pun juga melirik ke arah belakang. Dan dia terlihat cukup ketakutan. Meskipun Lindong sebenarnya juga cukup tergoda dengan pil senyap maut, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Lindong merasa tidak mampu berhadapan dengan 18 mayat yang mengerikan. Lindong pun melirik ke arah Mulingshan. Dia pun lalu mengatakan, "Lingshan, tambah kecepatan untuk kabur." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melesat dengan sangat cepat dan diikuti Mulingshan. Namun tiba-tiba saja ekspresi wajah dari Mulingshan berubah. Dia pun buru-buru berteriak, "Kakak Lindong, mereka sebenarnya mengejar kita." Mendengar teriakan dari Mulingshan, mata dari Lindong pun berkontraksi. Dia berbalik untuk melihat ke arah belakang. Dan pada saat ini Lindong benar-benar melihat di kejauhan. Api hitam telah berkobar dan 18 sosok mayat kini telah berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menuju ke arah Lindong. Yang di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja berkata, "Lindong, mereka sebenarnya bisa merasakan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhmu." Mendengar kata-kata dari Yan, raut wajah dari Lindong berubah menjadi cukup suram. Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk mundur. Tapi Lindong tidak pernah menyangka bahwa dirinya masih akan menjadi sasaran dari mayat-mayat sialan itu. Lindong pun kembali berkata pada Mulingshan, "Lingshan, ayo cepat kita kabur dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingshan pun menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, sosok dari Lindong dan juga Mulingshan sendiri kembali berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak dengan cepat ke arah depan. Sementara di belakang mereka ada api hitam yang merupakan 18 sosok mayat yang terus mengikuti Lindong.
Kejar-kejaran ini berlangsung selama belasan menit, dan tatapan mata Lindong jauh menjadi lebih suram daripada sebelumnya. Lindong bisa merasakan bahwa sosok-sosok mayat itu tidak memiliki sedikit pun niat untuk menyerah. Malahan, mereka juga menambah kecepatan untuk bisa menangkap Lindong. Di dalam kaburnya ini Lindong kemudian bertemu dengan para pencari harta karun. Namun setelah para pencari harta karun ini melihat 18 sosok mayat yang telah mengejar Lindong, mereka pun cukup linglung dan pada akhirnya mereka juga ikut kabur. Yan di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja mengatakan, "Lindong, sepertinya aku bisa menghadapi mayat-mayat itu." Mata dari Lindong berbinar ketika mendengar ucapan dari Yan, dan kemudian Lindong pun mengatakan, "Yan, sebenarnya kamu ingin mengambil tindakan?" Yan pun segera menganggukkan kepalanya, dan hal ini membuat Lindong merasa cukup terkejut karena sebenarnya Yan ingin menunjukkan kekuatan untuk bisa menaklukkan 18 sosok mayat. Lagi pula, selama ini Lindong yang telah memiliki batu jimat leluhur sama sekali belum melihat kekuatan asli dari Yan di dalamnya. Tidak lama kemudian, Yan pun kemudian mengatakan, hal-hal yang membuat mereka bisa bergerak adalah energi Yimo yang ada di dalam tubuh mereka. Selama kita bisa menghilangkan energi Yimo itu, maka secara alami mereka juga akan langsung runtuh tanpa perlawanan. Dan energi Yimo ini adalah energi yang sangat jahat dan sulit untuk dihilangkan. Namun energi dari batu jimat leluhur mampu sepenuhnya menghilangkan energi Yimo ini. Bagaimanapun juga, diriku ini dibuat untuk menangani Yimo semacam ini, Lindong. Tapi pertama-tama kita harus menjebak mereka lebih dulu. Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata Lindong menjadi berbinar, dan kemudian sambil menganggukkan kepalanya, Lindong pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, biarkan urusan jebak-menjebak menjadi urusanku." Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Mulingsan yang ada di belakangnya. Lalu dia berkata dengan lembut, "Lingsan, kamu hati-hatilah, karena aku pada saat ini akan segera mengambil tindakan." Mendengar perkataan dari Lindong, Mulingsan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara kegembiraan pada saat ini juga terlintas dalam tatapan mata Mulingsan. Dengan cepat, dia mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian, dan cahaya hitam kini juga langsung meletus dari penutup peti mati kehidupan kematian itu. Mulingsan pun merasa bahwa kali ini dirinya akan berpesta di dalam pertarungan. Sosok dari Lindong tiba-tiba saja bergerak dengan cepat, dan pada akhirnya dia mendarat di puncak gunung yang tidak jauh dari tempat ini. Setelah mendarat, tangan dari Lindong langsung membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Dia pun kemudian menyentuh tanah yang ada di bawahnya sambil mengatakan, "Kitab suci penghancuran besar." Sebuah fluktuasi energi yang cukup aneh menyebar dengan kecepatan yang cukup menakutkan, dan tanah dalam radius 100 km kini telah berubah menjadi sangat tandus. Gelombang energi dari tanah ini mengalir ke arah Lindong dan memasuki tubuhnya. Setelah mendapatkan pasokan energi yang tidak terbatas, Lindong pun kemudian membentuk segel di tangannya sambil mengatakan, "Formasi alam semesta kuno." Detik berikutnya, energi Yuan yang benar-benar megah kini dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong seperti badai. Hal itu segera meluas ke langit dan dengan cepat berubah menjadi formasi yang sangat besar. 18 sosok mayat kali ini telah benar-benar masuk dalam jangkauan formasi alam semesta kuno milik Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun pada saat ini mengatakan, sekarang sudah saatnya membalikkan keadaan. Siapa yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsa. Formasi alam semesta kuno telah terbentuk di langit, dan energi yang tidak terbatas kali ini terpancar dari dalamnya. Sementara aura yang sangat menakjubkan juga telah dipancarkan. 18 sosok mayat yang tidak memiliki kecerdasan pada saat ini langsung memasuki jangkauan dari formasi alam semesta kuno. Ketika tubuh mereka masuk ke dalam formasi ini, dalam sekejap saja formasi alam semesta kuno mengeluarkan suara dengungan, dan sebuah energi yang tidak terbatas juga telah keluar dari dalamnya. Hal itu berubah menjadi jaring-jaring cahaya yang langsung menjerat 18 sosok mayat di dalamnya. Dalam sekejap saja,
mayat-mayat yang terkena jaring dari formasi alam semesta kuno, mereka pun meraung seperti binatang buas. Api hitam di tubuh mereka dengan cepat dikeluarkan secara gila-gilaan, dan hal itu membuat jaring cahaya yang melilit tubuh mereka semuanya terbakar. Namun api hitam yang terlihat tangguh ini tidak bisa melakukan apapun pada jaring cahaya yang diciptakan dengan formasi alam semesta kuno. Dan hal ini adalah bukti bahwa kekuatan dari formasi alam semesta kuno tidak bisa diremehkan. Lindong yang melihat 18 sosok mayat sambil tersenyum, dia mengatakan, meskipun berurusan dengan mereka secara langsung akan membuatku repot, tapi menahan mereka sepertinya tidak sesulit yang aku bayangkan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong merubah segel yang ada di tangannya, dan formasi alam semesta kuno kini telah bersinar menjadi semakin terang. Pada saat sinar cahaya benar-benar berkilau dari formasi alam semesta kuno, tidak lama kemudian benang-benang kristal yang tampak padat kini telah memanjang dari dalamnya. Dan hal itu segera menutupi jaring yang tipis yang telah menjebak 18 sosok mayat. Hal ini membuat jaring-jaring itu menjadi semakin kuat dan tangguh. Bahkan api hitam yang mengamuk tidak mampu berbuat banyak di hadapan jaring yang diciptakan oleh Lindong. Dan sampai detik ini, yang bisa dilakukan 18 mayat itu hanya meraung dengan sangat keras. Karena 18 sosok mayat benar-benar tidak mengerti betapa hebatnya formasi alam semesta kuno. Energi yang terkandung di dalamnya bukanlah kekuatan biasa, dan itu adalah energi yang berasal dari langit dan bumi. Oleh karena itu, api-api hitam yang dikeluarkan mayat ini tidak akan mencapai hasil apapun di hadapan formasi alam semesta kuno milik Lindong. Mulingsan yang ada di samping Lindong tertawa dengan keras, dan dia teriak bersemangat ketika melihat 18 mayat telah terjebak oleh formasi milik Lindong. Selanjutnya, Mulingsan pun mengatakan, "Kakak Lindong, apakah aku harus pergi dan berurusan dengan mayat-mayat itu?" Sambil tersenyum, Lindong menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Tidak perlu, karena pada saat ini Lindong tahu meskipun Mulingsan ini cukup kuat ketika menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian, namun dia hanya bisa menangani 1 atau 2 mayat saja. Sementara di hadapannya pada saat ini ada 18 mayat, dan bukan sesuatu yang mudah untuk dilawan." Lindong pun kemudian berkata pada Yan di dalam tubuhnya, "Yan, selanjutnya aku serahkan pada dirimu." Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, batu jimat leluhur di dalam tubuhnya pun mulai bergetar, dan saat berikutnya berubah menjadi cahaya putih yang terbang keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan kali ini benar-benar melayang di depannya. Melihat cahaya putih yang bersinar terang, tatapan mata dari Mulingsan terbuka lebar-lebar, dan dia bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup misterius terpancar dari cahaya putih itu. Mulingsan pada saat ini benar-benar ingin tahu sebenarnya benda apa yang telah dikeluarkan oleh Lindong itu, karena fluktuasi yang berasal dari dalamnya membuat jantung dari Mulingsan berdebar dengan keras. Tidak lama kemudian, batu jimat leluhur yang ada di depan Lindong kini telah bergetar, dan hal itu mengeluarkan suara seperti klakson Om Telolet Om. Dan ketika klakson Om Telolet Om ini berbunyi, cahaya dari batu jimat leluhur benar-benar telah berubah menjadi sangat terang. Setelah itu, beberapa sinar cahaya keluar dari dalam batu jimat leluhur, dan cahaya-cahaya ini memiliki aura yang mirip dengan pelangi. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang terbentuk dari pikiran banyak orang di dunia. Pikiran ini adalah keinginan dari banyak orang untuk melindungi dunia ini. Raungan dari zaman kuno juga terdengar ketika cahaya ini keluar dari dalam batu jimat leluhur. Sebelum pada akhirnya cahaya ini pun berubah menjadi 18 simbol yang berwarna putih. Fluktuasi energi yang sangat misterius dan juga aneh telah meletus dari dalamnya. Yan yang berada di dalam batu jimat leluhur, dia kemudian berkata dengan suara yang serak, "Simbol pertahanan." Dalam sekejap saja, 18 simbol yang bersinar kini langsung merobek udara dan menembak dengan cepat ke 18 mayat yang dijebak oleh Lindong. Mayat-mayat yang terjebak itu ketika melihat 18 simbol menuju ke arahnya, mereka pun melakukan pemberontakan dan meraung dengan keras. Sementara ketakutan
pada saat ini juga terlintas di raut wajah mereka. Lindong yang melihat mayat-mayat itu melakukan pemberontakan. Dia pun pada akhirnya memperkuat segel dari formasi alam semesta kuno. Karena Lindong tahu ini adalah saat yang paling kritis. Jika sampai 18 mayat itu bisa melarikan diri, maka Lindong akan dalam posisi yang berbahaya. Setelah Lindong mengubah segel yang ada di tangannya, tiba-tiba saja formasi alam semesta kuno kali ini telah berputar. Dan sejumlah energi yang cukup menakjubkan terus turun dari formasi besar itu. Pada akhirnya memberikan tekanan dengan kuat pada 18 sosok mayat. Tidak lama kemudian, 18 simbol kini telah melesat dan mengenai kepala dari 18 mayat itu. Begitu 18 simbol masuk ke dalam kepala mayat, dalam sekejap saja 18 mayat kini telah menjadi membeku. Dan cahaya putih yang cemerlang pada saat ini telah menyembur dari dalam tubuh 18 mayat. Di bawah serangan dari cahaya putih ini, api hitam yang telah menyelimuti tubuh mereka menghilang dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Melihat pemandangan ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan lega. Karena sepertinya apa yang dikatakan Yan itu adalah sesuatu yang benar. Dan kekuatan Yan memiliki kemampuan untuk bisa menghalau energi Yimo. Tidak lama kemudian energi Yimo di dalam 18 mayat kini telah benar-benar menghilang. Yan di dalam batu jimat leluhur juga merasa lega melihat pemandangan ini. Dan tiba-tiba saja batu jimat leluhur kembali berubah menjadi sinar cahaya putih, kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun menjentikan jarinya, dan jaring cahaya yang masih mengikat 18 tubuh mayat kini tiba-tiba saja mengencang dengan keras. Pada akhirnya, boom, 18 sosok mayat telah berubah menjadi debu. Dan hal itu benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Karena setelah kehilangan energi Yimo di dalam tubuh mereka, maka 18 sosok mayat juga telah kehilangan perlindungan dan mereka menjadi sangat rapuh. Setelah berhasil menghabisi 18 sosok mayat ini, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam dan sebuah kegembiraan terpancar di raut wajahnya. Karena pada saat ini Lindong melihat ada 18 pil yang berwarna hitam legam. Pil itu memancarkan gelombang penghancur yang cukup mengerikan. Dan Lindong pun pada saat ini mengatakan fluktuasi dari pil-pil itu adalah energi kematian. Dan seharusnya pil itu memang pil senyap maut. Lindong pun segera mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar kini telah menarik 18 pil senyap maut. Setiap pil ini jika dijual di dalam pelelangan, nilainya adalah jutaan pil Xuan Yuan. Hadiah ini adalah sesuatu yang sangat besar yang diperoleh oleh Lindong. Setelah Lindong menyimpan pil senyap maut, dia pun kembali mengepalkan tangannya. Dan pada saat ini formasi alam semesta kuno bergetar. Hal itu segera mengecil dan masuk kembali ke dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya, Lindong pun tersenyum puas ke arah Mulingsan. Sementara tatapan Mulingsan sendiri cukup kagum ketika melihat Lindong. Lalu dia mengatakan, "Wow, kakak Lindong, kau benar-benar hebat." Mendengar ucapan dari Mulingsan ini, Lindong hanya bisa tersenyum puas. Namun pada saat dia akan berbicara kembali dengan Mulingsan, tiba-tiba saja suara tepuk tangan terdengar tidak jauh dari tempat Lindong. Setelah itu, ada suara mengatakan, "Hahaha, benar-benar tangguh, bocah. Sebenarnya kamu bisa menghilangkan energi Yimo itu." Mendengar suara ini, tatapan mata dari Lindong terlihat sangat terkejut. Dia pun kemudian melihat ke arah belakang. Dan pada saat ini melihat di puncak pohon besar yang tidak jauh dari tempatnya, telah duduk sosok lelaki yang menggunakan jubah berwarna merah. Lindong pun menatap tajam pada pria misterius yang menggunakan jubah merah itu. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong kini telah dia edarkan sebagai tindakan kewaspadaan. Karena pria berjubah merah ini telah muncul secara tiba-tiba, bahkan posisinya cukup dekat dengan Lindong, tapi Lindong tidak bisa mendeteksi aura apapun dari kehadirannya. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut dan juga waspada. Detik berikutnya, Lindong pun bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa dirimu?"
Setelah bertanya seperti itu, Lindong merasakan sebuah kengerian yang hadir di dalam hatinya. Karena selama ini, Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati ketika akan menggunakan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Dan sebelumnya, Lindong telah mengeluarkan batu leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini bisa dianggap sebagai rahasia besar bagi seorang Lindong. Awalnya Lindong berani menggunakan batu jimat leluhur karena dia merasa yang ada di dekatnya hanyalah Mulingsan, dan bocah ini adalah bocah yang belum berpengalaman dan tidak akan pernah tahu yang dinamakan dengan batu jimat leluhur. Selain itu, Lindong juga tidak khawatir karena dia sudah sangat percaya dengan Mulingsan. Tapi kemunculan dari pria berjubah merah benar-benar membuat Lindong menjadi linglung. Dalam sekejap saja, tubuh Lindong pun mulai menegang. Energi Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini akan segera dikeluarkan Lindong, dan dia telah berubah menjadi sosok yang cukup agresif. Mendengar pertanyaan dari Lindong, pria berjubah merah itu pun tertawa, dan dia pada saat ini juga bisa merasakan kewaspadaan dan reaksi berlebihan dari seorang Lindong. Sang pria berjubah merah lalu mengatakan, "Haha, bocah, kamu benar-benar orang yang sangat berhati-hati." Sambil berkata seperti ini, bahkan sosok berjubah merah tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi Yuan di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Lindong merasa cukup aneh dengan sosok berjubah merah. Karena dengan kekuatan Lindong pada saat ini, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal tidak akan bisa lolos dari deteksi Lindong ketika mereka menyelinap secara diam-diam. Mendengar perkataan dari pria berjubah merah, tatapan mata Lindong menjadi semakin suram, dan niat membunuh yang besar kini telah melintas di dalam tubuh Lindong. Sama seperti yang dilakukan oleh Lindong, Mulingsan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja bergerak, dan dia membawa penutup peti mati kehidupan kematian, yang dalam sekejap saja tubuh Mulingsan pada saat ini telah menghilang. Kemudian muncul di belakang pria berjubah merah. Dengan ayunan yang keras, Mulingsan pun akan memukul pria berjubah merah itu menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Dan gelombang cahaya hitam yang gila-gilaan ini telah dikeluarkan dari dalam penutup peti mati kehidupan kematian untuk mengenai kepala dari sosok pria berjubah merah. Namun sang pria yang masih duduk di atas pohon terlihat cukup tenang ketika menghadapi serangan dari Mulingsan, seolah-olah dia tidak menyadari akan terkena serangan hebat. Namun tiba-tiba saja pria ini tertawa dengan sangat keras, dan sebuah cahaya merah kini telah meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian hal itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyala menutupi tubuhnya. Pada akhirnya, beng, penutup peti mati kehidupan kematian yang dilengkapi dengan energi kematian benar-benar menghantam dengan keras penghalang cahaya merah itu. Menghadapi serangan bertenaga dari Mulingsan, tidak ada sedikit pun distorsi dari lingkaran cahaya merah. Dan tidak lama kemudian, lingkaran cahaya merah itu pun bergetar. Detik berikutnya energi yang tidak terbatas keluar dari dalamnya. Hal itu segera mengenai tubuh dari Mulingsan. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Mulingsan kini telah berubah menjadi sangat jelek. Tubuh mungilnya pada saat ini telah dikirim terbang mundur dan mendarat di pohon dengan cara yang cukup menyedihkan. Melihat pemandangan ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Mulingsan yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, ditambah dengan penutup peti mati kehidupan kematian, tidak mampu memberikan perlawanan apapun pada pria berjubah merah ini. Setelah berkata seperti ini, Lindong melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar dari lengan baju Lindong. Hal itu dengan cepat menuju pada pria berjubah merah, yang sebenarnya itu adalah mayat pemakan langit yang telah diperoleh Lindong di dalam pelelangan. Untuk menghadapi lawan yang cukup misterius, Lindong tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan, karena dia tidak ingin berita tentang dirinya yang memiliki batu jimat leluhur akan terungkap. Mayat pemakan langit benar-benar melesat dengan cepat menuju pria berjubah merah. Namun tiba-tiba saja pria itu pun menjentikan jari, dan sinar cahaya api kini telah menembus langit. Kemudian
akan menabrak mayat pemakan langit. Suhu api yang sangat tinggi juga telah dibawa oleh sinar api itu, bahkan membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi karena panas yang berlebihan. Namun tiba-tiba saja ketika sinar cahaya api ini mendekati tubuh dari mayat pemakan langit, detik berikutnya cahaya api itu segera menghilang, seolah-olah hal itu telah dilahap oleh mayat pemakan langit. Pemandangan yang tidak terduga ini membuat sosok pria berjubah merah menjadi sangat terkejut. Sementara itu tatapan matanya melihat tajam pada mayat pemakan langit. Dan kemudian pria berjubah merah ini pun berkata, energi ini bagaimana bisa begitu mirip dengan energi pelahap? Mendengar perkataan dari pria berjubah merah, tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah berkedut. Karena menurut Lindong, pria berjubah merah itu memiliki indera yang sangat tajam. Bahkan dia langsung bisa menemukan asal-usul dari mayat pemakan langit. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, sialan, sebenarnya dari mana asal orang ini? Dia begitu kuat, tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bukankah wilayah Laut Petir Langit ini memiliki batasan pada kekuatan para ahli untuk bisa memasukinya? Dan kekuatan dari pria berjubah merah benar-benar melebihi kekuatan dari Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari pria berjubah merah melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, bocah, sebenarnya kamu memiliki beberapa harta di dalam tubuhmu. Mendengar kata-kata ini, sebuah kilatan yang sangat dingin melintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun kemudian berkata dalam hati, apakah sebenarnya orang ini mengejar harta yang ada di tanganku? Melihat niat membunuh yang besar dari dalam tubuh Lindong, pria berjubah merah pun tertawa. Lalu dia mengatakan, haha, bocah, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya terlalu waspada? Aku hanya melihat pertunjukanmu saja, tapi kenapa kamu memiliki niat membunuh yang besar seperti itu? Mendengar kata-kata ini, sambil tersenyum Lindong pun mengatakan, kamu telah bersembunyi dan bertingkah mencurigakan di belakangku. Bagaimana aku tidak waspada dengan dirimu saat ini? Mengapa kamu tidak mengungkapkan wajahmu saja dan biarkan aku melihat siapa kau sebenarnya? Sambil tersenyum, pria berjubah merah itu pun menjawab perkataan dari Lindong, lupakan saja, aku tidak akan pernah mengungkapkan wajahku di hadapanmu saat ini. Sementara Mulingsan yang mendengar kata-kata dari pria berjubah merah, dia pun kembali mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian, lalu mengatakan, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh orang ini? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa kita ini adalah orang yang penurut? Mendengar ucapan dari Mulingsan, pria berjubah merah itu pun tertawa, lalu dia berkata, penutup peti mati kehidupan kematian dari klan Paus Sage Abadi memang bukan orang yang penurut. Mendengar jawaban dari pria berjubah merah, tatapan mata Lindong dan juga Mulingsan terlihat cukup terkejut. Bagaimana bisa pria berjubah merah ini mengenali identitas dari Mulingsan? Dan kemudian pria berjubah merah itu melihat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, sebaiknya kalian berdua tidak melakukan pertarungan lagi, dan aku juga tidak berniat untuk melawan kalian berdua. Alasan kenapa aku mengungkapkan diriku, karena aku benar-benar terkejut dengan metode yang kau keluarkan untuk bisa melawan Yimo. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menghilangkan energi dari Yimo. Dan terlebih lagi, pada saat ini kamu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Orang-orang di dunia ini yang bisa menangani energi dari Yimo semakin berkurang. Mendengar ucapan dari pria berjubah merah, tatapan mata Lindong menjadi cukup tenang dan sebuah keheranan muncul dari tatapan matanya. Lalu dia bertanya, apakah kamu benar-benar mengenali energi Yimo? Karena selama bertahun-tahun ini, semua ahli yang telah ditemui Lindong hanya sedikit yang bisa mengenali energi Yimo. Mendengar pertanyaan dari Lindong, pria berjubah merah tertawa. Lalu dia mengatakan, haha, tidak hanya tahu tentang energi Yimo itu, tapi sebenarnya aku juga telah bertarung dengan para Yimo sebelumnya. Mereka memang makhluk jahat yang cukup menyebalkan. Mendengar kata-kata ini, Lindong segera menangkupkan tangannya
Dia memberikan hormat sambil bertanya, "Senior, bolehkah aku tahu siapa kamu sebenarnya?" Karena pada saat ini Lindong cukup paham, individu-individu yang tahu tentang keberadaan dari Yimo, pasti mereka adalah ahli yang cukup kuat. Karena pria berjubah merah ini sebelumnya pernah bertarung dengan Yimo, pasti dia juga bukan individu yang biasa. Namun sang pria berjubah merah ketika ditanya oleh Lindong, dia hanya bertepuk tangan sebelum pada akhirnya dia berdiri. Dan dia pun melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Haha, bocah, kau tidak perlu tahu siapa aku saat ini. Ada beberapa hal menarik di dalam tubuhmu, dan aku sebenarnya tidak bisa mendeteksi untuk saat ini. Namun aku percaya bahwa kita akan segera bertemu lagi, cepat atau lambat. Bocah, sampai jumpa lagi di masa depan." Setelah mengatakan hal ini, sosok pria berjubah merah tiba-tiba saja berubah menjadi api, dan dia menghilang dengan cara yang cukup misterius. Lindong yang melihat pemandangan ini hanya bisa tertegun karena dia benar-benar tidak tahu dari mana sebenarnya pria misterius itu berasal. Sementara Mulingsan pada saat ini berjalan mendekati Lindong, lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, orang misterius itu benar-benar tangguh." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Karena menurut Lindong, sepertinya para ahli yang tertarik dengan goa tempat tinggal reinkarnasi ini adalah sosok harimau dan juga naga yang telah tersembunyi. Sementara pria misterius yang muncul di hadapannya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh Lindong. Pada saat ini, Lindong benar-benar tidak tahu apakah pria misterius itu adalah teman ataukah lawan. Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia melihat pada Mulingsan lalu berkata, "Lingsan, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan segera bergerak di udara, dan mereka berubah menjadi seberkas cahaya, kemudian menembak ke bagian terdalam dari goa reinkarnasi ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah sosok berjubah merah misterius? Dan kenapa orang itu bisa mengenali energi dari Yimo, bahkan pernah bertarung dengan para Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.